Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 879. Meskipun tingkat kesadaran ilahi Luo Xiu tidak terlalu tinggi, jiwa suci yang dimilikinya memiliki sifat khusus. Bahkan serangan jiwa yang dilakukan oleh Chang Tianming dahulu tidak mampu melukainya. Oleh karena itu, kekuatan di bintang awan hitam yang mempengaruhi kesadaran ilahi tidak berpengaruh sama sekali terhadap Luo Xiu. Namun, dia tetap tidak meremehkan bahaya yang ada. Tidak lama setelahnya, dia mengikuti petunjuk dalam batu giok dan tiba di dekat pegunungan 9 hantu, yang terletak di kedalaman bintang awan hitam. Di daerah ini, kemunculan pusaran hitam yang menyedot jiwa semakin sering. Luo Xiu mulai memahami mengapa sangat sedikit orang yang berani datang ke tempat ini. Jika bukan karena jiwa suci yang telah ia bentuk, bahkan seorang dewa agung tahap akhir bisa saja kehilangan nyawa hanya karena satu kesalahan kecil dalam perjalanan. Sepanjang perjalanan, Luo Xiu melihat banyak mayat. Tubuh mereka telah kehilangan jiwa inti, sementara cincin penyimpanan dan harta benda lainnya telah hilang, kemungkinan besar telah diambil oleh para kultivator lain yang juga menjalani pelatihan di bintang awan hitam. Pegunungan 9 hantu adalah salah satu tempat paling berbahaya di bintang awan hitam. Topografi daerah ini sangat aneh jika dilihat dari udara, bentuknya menyerupai 9 wajah iblis ganas. Nama pegunungan 9 hantu pun berasal dari fenomena ini. Tanpa ragu, Luo Xiu melangkah masuk ke dalam pegunungan. Meskipun tempat ini tampak diselimuti kabut hitam dan dipenuhi aura menyeramkan, kenyataannya tidak ada rasa dingin atau kehadiran roh jahat. Sebaliknya, dari waktu ke waktu, cahaya hitam tajam melintas dengan kecepatan tinggi, begitu cepat hingga bahkan ruang di sekitarnya terbelah. Sret, salah satu kilatan hitam itu muncul dengan begitu cepat hingga bahkan Luo Xiu tidak sempat bereaksi. Cahaya tersebut melintas melewati dadanya, merobek pertahanannya, dan membuat darah segar menyembur keluar. Ekspresi Luo Xiu sedikit berubah. Tidak heran jika dikatakan bahwa bahkan Dewa Agung tahap akhir yang masuk ke sini memiliki peluang hidup yang sangat kecil. Meskipun tubuh fisiknya berada di tingkat Dewa Agung keempat, ia telah mengukir 99 simbol formasi tingkat Dewa Agung ke dalam tubuhnya. Dengan ini, daya tahan tubuhnya bisa dibandingkan dengan Dewa Agung tahap akhir, bahkan lebih kuat lagi. Namun, bahkan dengan tubuh sekokoh itu, pertahanan fisiknya tetap tak ada gunanya di tempat ini. Setiap kilatan hitam yang melintas dapat dengan mudah merobek pertahanannya. Di saat kritis, sebuah perisai segitiga tiba-tiba muncul dan memancarkan cahaya perlindungan. Perisai ini adalah harta yang pernah didapatkan Luo Xiu dari Kadislar, sebuah senjata yang telah dipurnakan oleh seorang kaisar dewa. Dengan adanya perisai ini, serangan cahaya hitam tidak lagi bisa dengan mudah menembus pertahanannya. Sementara itu, luka di dadanya mulai sembuh dengan cepat di bawah pengaruh hukum kehidupan. Dengan penuh kehati-hatian, Luo Xiu melangkah semakin dalam ke pegunungan 9 hantu. Semakin dalam dia masuk, semakin sering kilatan cahaya hitam muncul, dan daya hancurnya pun semakin meningkat. Bahkan perisai segitiga yang digunakannya mulai kehilangan kilauannya. Setiap kali cahaya hitam mengenai perisai, suara benturan nyaring terdengar, percikan api bertebaran, dan tampaknya perisai itu bisa pecah kapan saja. Jika tempat ini digunakan untuk melatih tubuh fisik, itu akan sangat efektif. Luo Xiu menyipitkan matanya. Namun, saat ini, dia belum berniat melatih tubuhnya di sini. Jika dia bisa mendapatkan rumput naga 3 warna dan menggunakannya untuk meracik pil dewa penguatan tubuh, maka berlatih di tempat ini akan memberikan hasil yang jauh lebih baik. Sret, tiba-tiba, sebuah cahaya keunguan hitam yang lebih kuat melintas dengan kecepatan luar biasa. Perisai segitiga yang sebelumnya mampu menahan semua serangan kini langsung terbelah dalam sekejap. Luo Xiu segera bereaksi dengan insting tempurnya, dia memiringkan kepalanya ke samping untuk menghindari serangan itu. Meski begitu, bahu kirinya tetap terkena serangan tersebut, membuat separuh bahunya terbelah dan darah segar menyembur ke udara. Tak berhenti di situ, lebih banyak cahaya keunguan hitam muncul. Dengan suara retakan yang keras, perisai segitiga yang ia andalkan akhirnya hancur berkeping-keping. Ekspresi Luo Xiu berubah drastis. Bahkan senjata pertahanan tingkat Kaisar Dewa pun hancur di sini. Tempat ini benar-benar mengerikan. Tanpa ragu, Luo Xiu segera mengaktifkan kuil reinkarnasi. Sejumlah besar cahaya keunguan hitam menabrak kuil itu, menghasilkan gelombang kejut yang kuat hingga menembus tubuh Luo Xiu. Darah menetes dari sudut bibirnya, dan otot-ototnya mulai mengalami luka akibat tekanan luar biasa.
Kuil reinkarnasi adalah harta yang terbuat dari pecahan piringan reinkarnasi. Meskipun cahaya keunguan hitam ini memiliki daya hancur yang besar, mereka tetap tidak mungkin menghancurkan kuil reinkarnasi. Perlu diketahui bahwa dalam kehidupan sebelumnya, bahkan Tai Sang King, yang sudah berada di tingkat supreme, harus menggunakan teknik yang sangat ekstrim untuk menghancurkan piringan reinkarnasi. Namun, tiba-tiba, mata Luo Xiu berbinar. Tidak jauh darinya, dia melihat sebatang tanaman yang bergoyang, sebuah ramuan dewa dengan 3 daun berwarna emas, merah, dan hitam. Di puncak tanaman ini, 3 warna berputar membentuk bentuk naga. Tidak diragukan lagi, ini adalah rumput naga 3 warna. Sebuah ramuan dewa tingkat dewa agung, yang seharusnya hanya bisa ditemukan di tempat-tempat yang bahkan seorang kaisar dewa pun sulit untuk menginjakkan kaki. Mengandalkan kuil reinkarnasi untuk bertahan dari serangan cahaya keunguan hitam, Luo Xiu segera menerjang maju dan mengambil rumput naga 3 warna. Dengan ramuan ini sebagai bahan utama, ditambah beberapa ramuan dewa tingkat dewa agung lainnya, dia dapat meracik pil Lingxin Zhaohua, pil yang dapat meningkatkan tubuh fisik seorang dewa agung tahap menengah. Setelah mendapatkan 1 batang rumput naga 3 warna, Luo Xiu segera melihat lebih banyak tanaman serupa di sekitarnya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum puas. Meskipun dia telah mengalami luka dan kehilangan 1 senjata pertahanan tingkat kaisar dewa, memperoleh sejumlah besar rumput naga 3 warna adalah sesuatu yang jauh lebih berharga. Di luar sana, sebuah senjata pertahanan tingkat kaisar dewa mungkin jauh lebih mahal dibandingkan dengan rumput naga 3 warna. Namun, bagi Luo Xiu, rumput naga 3 warna memiliki nilai yang jauh lebih besar karena manfaatnya terhadap perkembangan tubuh fisiknya. Pada akhirnya, nilai suatu benda bergantung pada siapa yang menggunakannya, dan bagi Luo Xiu, rumput naga 3 warna adalah harta yang tak ternilai. Dalam waktu singkat, Luo Xiu berhasil mengumpulkan lebih dari 20 batang rumput naga 3 warna. Ia memperkirakan bahwa jika semua tanaman ini diracik menjadi pil Lingxin Zhaohua, maka dalam waktu singkat tubuh fisiknya bisa meningkat ke tingkat dewa agung ke-6. Menyadari hal ini, Luo Xiu memutuskan untuk sementara keluar dari pegunungan 9 hantu. Rencananya adalah terlebih dahulu meracik semua rumput naga 3 warna menjadi pil Lingxin Zhaohua, lalu kembali ke pegunungan 9 hantu untuk mempercepat peningkatan tubuh fisiknya dengan menggabungkan efek pil dan tekanan eksternal. Dalam resep pil Lingxin Zhaohua, selain rumput naga 3 warna, bahan-bahan lainnya tidak terlalu sulit untuk didapatkan. Luo Xiu memiliki sebagian di dalam cincin penyimpanannya, dan setelah kembali ke pasar di Bintang Awan Hitam, ia membeli sisanya dalam jumlah besar. Waktu berlalu tanpa terasa. Saat Luo Xiu sedang dalam masa retret untuk meracik pil, pasar di Bintang Awan Hitam terus dipenuhi wajah-wajah baru. Beberapa kultivator lama yang sering terlihat pun mulai menghilang. Di hamparan luas alam semesta, setiap saat, ada banyak kultivator yang mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan harta dan peluang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pil Lingxin Zhaohua memiliki tingkat keberhasilan yang rendah dalam 1 kali pembuatan, hanya bisa menghasilkan 3 butir pil dewa. Luo Xiu meracik lebih dari 20 tungku pil, dan akhirnya mendapatkan lebih dari 60 pil penguatan tubuh. Dengan persiapan matang, ia sekali lagi menerobos masuk ke Bintang Awan Hitam, langsung menuju pegunungan 9 hantu. Kali ini, dia tidak menggunakan harta sihir untuk bertahan, tetapi membiarkan tubuhnya menerima langsung serangan cahaya hitam di pegunungan ini. Dengan terus-menerus mengaktifkan hukum kehidupan dan mengonsumsi pil Lingxin Zhaohua, tubuh fisiknya mulai meningkat pesat berkat kombinasi tekanan eksternal dan efek pil. Karena pengaruh lingkungan pegunungan 9 hantu, Luo Xiu tidak bisa membuat penghalang waktu di tempat ini. Meskipun ini sedikit memperlambat laju kultivasinya, dalam waktu setengah tahun, tubuhnya akhirnya mengalami terobosan pertama, naik ke tingkat dewa agung ke-5. Tanpa disadari, setengah tahun lagi berlalu. Luo Xiu masih berada di tingkat dewa agung ke-5, tetapi lebih dari separuh pilnya sudah habis. Dari perhitungannya, pil yang tersisa seharusnya cukup untuk mendorong tubuh fisiknya ke tingkat dewa agung ke-6, tetapi masih membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lagi. Seperti halnya peningkatan kultivasi, memperkuat tubuh juga menjadi semakin sulit di setiap tahapannya. Dibutuhkan lebih banyak sumber daya dan waktu untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pada hari itu, Luo Xiu tiba-tiba membuka matanya. Tidak lama kemudian, sebuah sosok muncul dalam penglihatannya. Seseorang baru saja masuk ke pegunungan 9 hantu. Sosok itu bergerak dengan sangat cepat. Bahkan di tempat berbahaya seperti ini, kecepatannya tetap luar biasa. Dalam hitungan 2 hingga 3 kedipan mata, dia sudah berada tidak jauh dari posisi Luo Xiu. Yang membuat Luo Xiu terkejut adalah orang itu adalah seorang wanita. Bukan hanya wanita biasa, tetapi wanita yang sangat cantik, bahkan luar biasa menawan. Luo Xiu merasa bahwa dia sudah pernah melihat banyak wanita cantik di hidupnya. Di antaranya, yang paling menonjol adalah Hu Qingqing, Shen Bingyu, dan Qi Yurong.
Namun, wanita di hadapannya ini tidak kalah cantik dibanding mereka, bahkan mungkin lebih menawan. Namun, hal yang paling mengejutkan Luo Xiu bukan kecantikannya, bukan pula karena dia seorang wanita, melainkan karena kultivasinya wanita ini berada di tahap akhir Kaisar Dewa. Selain itu, dia tidak hanya memiliki kultivasi Kaisar Dewa tahap akhir, tetapi juga memiliki tubuh fisik tingkat Kaisar Dewa. Seorang Kaisar Dewa yang juga seorang ahli penguatan tubuh. Jenis kultivator seperti ini sangat langka, karena tubuh fisik mereka sekuat senjata perang tingkat Kaisar Dewa. Seorang kultivator seperti ini dapat dengan mudah menghadapi beberapa Kaisar Dewa sekaligus tanpa kesulitan. Wanita ini mengenakan gaun panjang berwarna hijau. Kulitnya tampak putih bersih, sehalus giok, tampak begitu lembut dan rapuh. Namun, Luo Xiu tahu bahwa di dalam tubuhnya tersembunyi kekuatan yang mengerikan. Ketika Luo Xiu mengamati wanita itu, wanita tersebut juga memperhatikannya. Dia dengan cepat menyadari bahwa meskipun Luo Xiu hanya berada di tingkat Kaisar Dewa, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat Dewa Agung. Namun, tidak ada percakapan yang terjadi di antara mereka. Wanita bergaun hijau, itu hanya melirik sekilas ke arahnya, lalu terus melangkah maju menuju kedalaman pegunungan Sembilan Hantu. Selama beberapa waktu berada di pegunungan Sembilan Hantu, Luo Xiu telah memahami struktur bahaya di tempat ini. Di bagian paling luar, cahaya hitam melintas dengan kekuatan luar biasa. Hanya seorang Kaisar Dewa atau kultivator dengan senjata pertahanan tingkat Kaisar Dewa yang bisa bertahan di area ini. Lebih dalam sedikit, muncul cahaya keunguan hitam. Disinilah Luo Xiu menemukan rumput naga 3 warna. Daerah ini sudah cukup berbahaya hingga seorang Kaisar Dewa biasa akan kesulitan untuk masuk. Bahkan seorang Kaisar Dewa tingkat menengah pun membutuhkan pertahanan kuat untuk bertahan di sini. Ketika Luo Xiu dulu memasuki wilayah keunguan hitam untuk mengumpulkan rumput naga 3 warna, dia terluka cukup parah meskipun telah menggunakan kuil reinkarnasi untuk melindungi dirinya. Cahaya keunguan hitam memang tidak bisa menembus pertahanan kuil reinkarnasi, tetapi dampak serangannya tetap dapat menyebabkan luka dalam tubuhnya. Saat ini, wanita bergaun hijau itu telah memasuki area keunguan hitam. Luo Xiu samar-samar melihat bagaimana cahaya keunguan hitam melesat ke arahnya, tetapi dia hanya mengangkat tangannya dengan santai, dan dengan satu gerakan memecahkan cahaya itu dengan mudah. Melihat pemandangan ini, mata Luo Xiu sedikit menyipit. Dalam hati, dia berpikir wanita ini sangat mengerikan. Bukan hanya karena kultivasinya telah mencapai tingkat akhir Kaisar Dewa, tetapi tubuh fisiknya juga setidaknya berada di tingkat menengah Kaisar Dewa. Bersambung.